Pada dasarnya, desain taman atau landscape, seperti juga pada desain bangunan, merupakan pengaturan dan ekspresi dari elemen-elemen desain itu sendiri. Elemen desain terdiri dari titik, garis, bentuk, pola, warna, tekstur, bunyi, aroma, dan gerak. Karakter atau sifat yang melekat pada elemen taman ditata berdasarkan prinsip-prinsip desain. Elemen lanskap sendiri adalah komponen-komponen utama yang membentuk suatu tata ruang, luar, dan memberikan karakter serta fungsi tertentu pada suatu area. Elemen pada desain landscape terbagi menjadi dua, yaitu soft element dan hard element. Sekarang waktunya untuk belajar apa itu soft element dan juga hard element. Yuk, simak penjelasan berikut. Soft element adalah alam konteks hortikultura yang merujuk pada elemen-elemen hidup atau tanaman dalam sebuah lanskap. Contohnya seperti hewan, rumput, bunga, dan air. Sedangkan hard element sendiri yaitu unsur tidak hidup yang berada dalam lanskap dan berfungsi sebagai unsur pendukung untuk meningkatkan kualitas lanskap seperti jalan setapak, pagar, kolam, batu-batuan, gazebo, dan furniture tanaman. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu soft element? Mari kita pelajari ciri-ciri soft element. Setelah mengetahui apa itu soft element dan juga hard element, kita akan mempelajari tentang soft element. Yang pertama, kita akan mempelajari dari ciri-ciri soft element. Ciri-ciri soft element sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama bersifat semula, jadi, dan juga hidup. Kemudian berubah mengikuti masa. Yang ketiga, memberikan kesan visual yang lembut dan menyegarkan. Kemudian berciri-ciri fungsi ekologi. Yang kelima, flexibility dalam reka bentuk, memberikan kesan terapeutik. Yang pertama, bersifat semula dan jadi dan hidup ini bermaksud soft element ini merangkum dari seluruh tanaman yang ada di dunia ini, baik dari tanaman pohon, semak, rumput, bunga, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, berubah mengikuti masa, di mana tanaman sendiri akan tumbuh dan juga berbunga, gugur, dan juga berubah warna mengikuti masa dari tanaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan kesan visual yang lembut dan juga menyegarkan, di mana tanaman sendiri dapat mewujudkan suasana yang damai, sejuk untuk dipandang, kemudian menyeimbangkan elemen keras seperti bebatuan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi ekologi, di mana tanaman sendiri dapat membantu untuk penyerapan air hujan, menghasilkan oksigen, dan juga menjadi habitat dari satwa-satwa liar. Kemudian yang kelima yaitu flexibility dalam reka bentuk, di mana tanaman ini mudah untuk diubah mengikuti tema dari taman tersebut. Tema taman sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu taman tropika, taman Jepun, taman Inggris, dan juga taman kontemporari. Kemudian yang terakhir, ciri dari soft element adalah memberikan kesan terapeutik, di mana terapeutik sendiri merupakan tanaman yang dapat membantu menenangkan pikiran dan juga emosi, di mana didapatkan dari wewangian yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Kemudian adalah penggolongan jenis vegetasi, di mana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aspek arsitektural, aspek artistik visual, aspek hortikultural, dan juga aspek pengendali iklim mikro. Yang pertama yaitu aspek arsitektural, di mana aspek ini menggolongkan jenis vegetasi yang didasarkan pada konsep pembentukan ruang. Aspek arsitektural ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu tanaman pelantai, tanaman pendinding, dan tanaman pengatap. Tanaman pelantai sendiri merupakan jenis tanaman pembentuk bidang lantai yang terdiri dari contohnya adalah lumut, rumput, ataupun ground cover. Kemudian yang kedua tanaman pendinding, di mana jenis tanaman ini dapat membentuk bidang dinding dibagi dalam 3 ketinggian, yaitu sedang, rendah, dan juga tinggi. Contoh dari tanaman pendinding sendiri adalah semak pendek, tanaman border, semak besar, perdu, bambu, dan juga beberapa jenis cemara. Kemudian yang terakhir adalah tanaman pengatap, di mana jenis tanaman ini dapat membentuk bidang atap.
yang termasuk dalam kelompok tanaman pengatap ini merupakan tanaman yang mempunyai karakter percabangan yang melebar ke samping, seperti pohon-pohon rindang. Contohnya yaitu tanaman bougainville, stephanot, flame of Irian, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek artistik visual, di mana aspek artistik visual ini menggolongkan tanaman yang mempunyai karakter visual yang khas yang membedakan dari elemen lanskap lainnya. Aspek artistik visual ini dibagi menjadi 7, yaitu tanaman yang menonjol sebagai unsur garis, yang menonjol sebagai unsur bentuk, unsur warna, unsur tekstur, unsur struktur, unsur massa, dan juga unsur karakter. Kemudian aspek hortikultura, di mana penggolongan secara hortikultura yaitu membagi jenis tanaman berdasarkan pengelompokan habitus fungsional, ekologi, fitogeografi, taksonomi, dan juga morfologinya. Yang pertama yaitu habitus fungsional, yang dimaksud adalah pengelompokan tanaman dari ciri khasnya, watak dan kebiasaan, dan juga kesukaannya. Ciri khas ini dapat dilihat dari bunganya, daun, buah, ataupun tajuknya. Sedangkan watak dan kebiasaan ini dapat dilihat dari tanaman ini bagaimana ciri-ciri pertumbuhannya, bagaimana cepat atau lambat pertumbuhannya. Sedangkan kesukaan ini merupakan apa sih kegunaan dari tanaman itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua adalah ekologi dari tanaman tersebut, dibagi menjadi ekologi faktor biotik dan juga abiotik, di mana berhubungan dengan jenis tanah, air, cuaca, kelembapan, cahaya matahari, dan juga angin. Kemudian yang ketiga adalah fitogeografi, di mana pembagian tanaman dari fitogeografi ini berdasarkan daerah asalnya, seperti dari daerah laut, payau, gurun, bukit karang, atau daerah tinggi, dataran tinggi ataupun dataran rendah. Kemudian yang keempat adalah taksonomi, di mana tanaman sendiri dikelompokkan berdasarkan keluarganya, baik dari genera, spesies, ataupun varietas. Dan yang terakhir dibagi menjadi berdasarkan morfologinya, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan struktur fisiologisnya sehingga dapat menghasilkan jenis tanaman tertentu. Contohnya adalah lumut, rumput, tanaman semusim, perdu, pohon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek pengendali iklim mikro. Tanaman sendiri dapat melakukan fotosintesis dan juga transpirasi, di mana proses fotosintesis terjadi pada siang hari dengan menyerap CO2 di udara dan juga mengeluarkan O2 yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sedangkan proses transpirasi sendiri, tanaman ini akan mengeluarkan uap yang dapat menurunkan suhu di sekitar area tanaman tersebut, sehingga area yang berada di sekitar tanaman tersebut terasa sejuk dan juga segar. Setelah kita mengetahui mengenai penggolongan jenis vegetasi pada soft element, sekarang mari kita ketahui tentang karakteristik jenis vegetasi pada soft element. Selanjutnya ada karakteristik vegetasi. Yang pertama adalah tinggi. Tinggi dan lebar tanaman merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam pemilihan maupun penetapan titik tanam. Yang kedua ada bentuk. Bentuk dari pohon diekspresikan dalam bentuk tajuk dan pecabangan. Meskipun bentuk dari pohon itu beraneka ragam, namun pada dasarnya bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokkan ke dalam bentuk yang melebar, membulat, piramidal, lunar, tinggi ramping, dan juga bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Next. Selanjutnya ada warna. Warna dibedakan menjadi 3, yaitu warna yang gelap, terang, dan juga warna kontras. Warna yang gelap biasanya dihasilkan oleh warna daun yang lebih tua atau terjadi adanya kerapatan dari daun, dengan contoh tanaman yaitu pohon pinus. Yang selanjutnya warna terang itu memiliki daun yang berwarna terang ataupun hijau muda. Contohnya ada tanaman sri gading. Yang ketiga ada warna kontras. Yang dimaksudkan dengan kontras di sini itu adalah apabila warna dari
yang dihasilkan itu baik dari daun maupun bunga itu sangat kontras dengan lingkungan taman yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah bougainville dan juga puring. Selanjutnya ada tekstur. Yang pertama tekstur kasar, yang kedua tekstur sedang, dan tekstur halus. Tekstur yang kasar adalah tekstur yang terbentuk oleh daun, cabang yang berukuran besar dan tidak memiliki ranting kecil, seperti tanaman sukun dan juga ketapang. Lalu ada tekstur sedang, yaitu terbentuk oleh daun dan juga cabang yang berukuran sedang, merupakan tanaman yang paling banyak bisa ditemui dibandingkan dengan tanaman yang bertekstur kasar. Tanaman yang bertekstur sedang kurang transparan dan juga tegas tajuknya. Selanjutnya ada tekstur halus. Tekstur halus di suatu tanaman itu terbentuk oleh daun yang berukuran kecil serta ranting kecil yang juga rapat. Tanaman dari jenis ini memiliki tekstur yang halus dan juga lembut, sehingga kurang menonjol dalam suatu komposisi dan juga menjadi yang paling akhir apabila diamati atau dilihat. Next. Selanjutnya, mari kita bahas apa sih kriteria pemilihan vegetasi pada soft element. Yuk kita bahas. Selanjutnya ada kriteria pemilihan vegetasi. Ada dua, yaitu daya tahan dan bentuk dan struktur. Untuk yang pertama ada daya tahan. Yang dimaksud dari daya tahan di sini yaitu apakah tanaman untuk landscape tersebut cocok dengan kondisi lingkungan seperti kesesuaian lahan, kesesuaian iklim dan keadaan tanah, pada lahan yang becek atau lahan yang kering, kemudian toleran terhadap kondisi lingkungan kota, dan juga apakah tanaman tersebut memiliki daya tahan terhadap serangan hama penyakit. Next. Untuk kriteria yang kedua yaitu ada bentuk dan struktur, yang meliputi apakah tanaman mengalami masa gugur daun atau hijau sepanjang tahun. Kemudian berapa tinggi dan lebar maksimal percabangannya, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai ukuran maksimal tersebut. Kemudian apakah dapat membentuk bayang-bayang secara penuh atau bersifat transparan terhadap sinar matahari. Halo teman-teman, setelah kita mengetahui apa kriteria dan karakteristik soft element, mari kita pelajari apa itu contoh-contoh dari soft element pada taman di sekitar Anda. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang soft element tadi, nah berikut ini adalah contoh-contoh dari soft element. Yang pertama ada ketapang kencana. Ketapang kencana ini merupakan pohon yang dapat menjadi peneduh dan menciptakan area yang sejuk di sekitar taman. Pohon ini dapat menjadi penyerap polusi yang ideal untuk taman di kota yang ramai penduduk. Jadi tanaman ketapang kencana ini cocok banget ditanam di daerah perkotaan. Berikutnya ada pucuk merah. Memiliki warna daun yang menarik, pucuk merah ini dapat berfungsi untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen. Kelebihan dari tanaman ini adalah tidak memerlukan perawatan yang intensif serta tahan terhadap cuaca. Next. Soft element berikutnya adalah bunga, bougainville atau bunga kertas. Bunga ini memiliki fungsi untuk menambahkan keindahan dan memberi variasi warna pada taman, sehingga taman dapat menjadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi. Seperti kita ketahui, bunga bougainville ini memiliki warna yang menarik, sehingga seperti kalau ditanam di taman itu akan menarik perhatian pengunjung. Begitu juga ada cemara kipas. Pohon ini memiliki daun yang unik seperti kipas. Pohon ini juga memiliki kesan yang teduh dan menenangkan, karena pohon ini dapat membantu menyerap polusi dan tahan terhadap cuaca yang panas. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu ciri-ciri, jenis vegetasi, dan juga contoh-contoh dari soft element? Yuk dengarkan penjelasan tentang ciri-ciri hard element. Ada hard element. Next. Ciri-ciri dari hard element sendiri yang pertama yaitu terbuat dari bahan keras dan tahan lama. Yang kedua, berubah secara alami atau tidak tumbuh atau mati seperti tanaman. Yang ketiga, berfungsi sebagai penopang struktur
dan fasilitas tanaman. Dan yang terakhir keempat, menentukan fungsi, zonasi, dan alur pergerakan dalam tanaman. Next. Fungsi hard element sendiri yaitu yang pertama, struktural. Struktural bisa diartikan sebagai memberikan bentuk dan susunan ruang pada taman. Dan yang kedua, fungsional. Fungsional mempermudah akses, perlindungan, tempat duduk, dan lain-lain. Dan yang ketiga, estetika, menambah keindahan visual dengan desain dan material tertentu. Yang keempat, yaitu keamanan dan kenyamanan, memisahkan area, menyediakan pencahayaan, dan melindungi pengunjung. Selanjutnya ada contoh hard element. Next. Yang pertama ada batuan digunakan sebagai penyeimbang kesan kelembutan yang diciptakan oleh tanaman. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan batuan adalah tekstur, tatanan, atau penempatan dan fisik batuan. Yang selanjutnya ada jalan setapak, berfungsi sebagai penghubung jalan atau sebagai jalur sirkulasi. Bahan yang sering digunakan adalah batu alam, grass block, paving block, dan lain-lain. Pada pembuatan jalan setapak harus diperhitungkan jarak antara bahan satu dengan lainnya. Next. Selanjutnya ada air. Menambahkan kesan suasana lebih sejuk di suatu taman. Elemen air dapat berupa kolam ikan, air mancur, dan lain-lain. Pemilihan desain disesuaikan selera dan kesatuan desain taman. Hanya kolam menunjang fungsi bangunan yang memiliki nilai estetika sendiri. Penambahan elemen kolam dapat meningkatkan kelembapan lingkungan sehingga berfungsi sebagai penyejuk. Selanjutnya ada pagar. Pagar sendiri berfungsi untuk keamanan dan agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Aspek yang melatar belakangi perwujudan pagar berupa satu, manusia, dan yang kedua ada keadaan fisik lingkungan, dan yang ketiga ada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada gazebo, bangunan yang digunakan untuk tempat berteduh, istirahat, dan menikmati suasana sekitar. Bentuknya dapat disesuaikan dengan bangunan utama atau kontras meniru gaya khusus. Next. Dan yang terakhir ada lampu taman. Lampu taman biasanya digunakan sebagai penunjang suasana taman di malam hari. Lampu mampu memberikan berbagai macam permainan bentuk dan warna yang hidup. Fungsi dari lampu taman sendiri yaitu penerangan lingkungan dan estetika. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di salah satu spot di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Taman Tengah Fakultas Pertanian. Yuk kita analisis apa aja soft element dan hard element yang ada di taman ini. Yang pertama kita bisa lihat di ujung sini, yaitu ada tempat sampah yang merupakan hard element. Kemudian kita bisa lanjut untuk menganalisis. Di sini kita ada dua gazebo. Ini gazebo pertama dan yang sebelah sana nanti gazebo kedua. Kita bakal analisis satu persatu. Oke, di sini banyak sekali tanaman. Mulai dari tanaman yang ada di sebelah sini, ini merupakan soft element yang dimana salah satunya contohnya adalah tanaman-tanaman. Nah, di taman juga kita ada yang namanya jalan setapak. Jalan setapak ini adalah salah satu contoh dari hard element yang ada di taman. Ini teman-teman, merupakan jalan setapak yang merupakan contoh dari hard element. Kemudian kita bisa melihat di gazebo kedua. Gazebo kedua ini juga merupakan hard element, yaitu gazebonya sendiri ya teman-teman. Di sininya itu ada kursi buat duduk, ini merupakan hard element. Dan juga di atas sini kebetulan kita lagi ada pameran tanaman hias. Nah, kita bisa lihat dari salah satu contohnya ini. Jadi untuk potnya sendiri itu merupakan hard element dan tanamannya sendiri yaitu soft element. Kemudian kita bisa lihat di bagian tengah dari masing-masing gazebo ini ya teman-teman. Salah satu di sebelah sini yaitu ada soft element, yaitu tanaman bunga kamboja. Mungkin itu yang bisa kita analisis dari Taman Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur ini. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bagian belakang Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, yang dimana di sini ada salah satu spot menarik
yang mungkin di fakultas-fakultas lain tidak ada ya teman-teman, yaitu biasanya disebut oleh mahasiswa ini adalah danau pertanian. Nah, di sini seringkali digunakan oleh mahasiswa mungkin untuk sore hari duduk-duduk dengan teman-teman melihat pemandangan. Nah, kita analisis nih apa saja soft element dan juga hard element yang ada di spot sini nih. Yang pertama dari danau sendiri yang biasa kita sebut danau ini ada air, itu merupakan soft element. Kemudian di dalamnya itu ada ikan-ikan kecil sebenarnya teman-teman, mungkin belum terlihat, itu merupakan soft element juga. Kemudian tanaman-tanaman di pinggirnya nih, kita banyak sekali tanaman-tanaman koleksi dari Fakultas Pertanian. Pertama ada tanaman Kamboja, kemudian sebelah sini ada tanaman-tanaman telang, ada tanaman pepaya juga, tanaman terong, tanaman mangga, dan masih banyak lagi. Itu merupakan salah satu contoh dari soft element. Nah, selanjutnya terkait dengan hard element ya teman-teman. Di sini banyak sekali, mulai dari sebelah sana yaitu ada rumah benih, sebelahnya ada rumah bibit. Kemudian di sebelah sana juga ada gazebo dan masih banyak lagi. Kemudian di bagian sini ada tempat duduk dari biasanya digunakan teman-teman mahasiswa untuk lihat pemandangan. Itu merupakan salah satu contoh dari hard element. Kemudian yang sedang kita shoot ini ya teman-teman, ini merupakan salah satu contoh hard element, yaitu jalan setapak. Nah, mungkin itu dulu teman-teman buat analisis soft element dan juga hard element yang ada di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih.